Pemirsa, seorang dokter dan putranya gugur akibat serangan udara Israel di Gaza, Palestina. Keduanya diserang saat sedang duduk di atap rumah mereka untuk mengisi tangki persediaan air keluarga. Seorang dokter dan putranya gugur akibat serangan drone Israel di Gaza, Palestina. Serangan membidik keduanya di atap gedung. Warga sekitar segera melarikan mereka ke rumah sakit Al-Shifa kota Gaza, namun nyawa keduanya tidak terselamatkan. Keduanya dihantam rudal presisi saat sedang duduk di atap rumah mereka untuk mengisi tangki persediaan air keluarga di utara jalur Gaza. Laporan jurnalistik di sana mengungkapkan bahwa korban jiwa teridentifikasi sebagai Dr. Muhammad Al-Habil dan putranya yang masih anak-anak, Musa Al-Habil. Insiden mematikan ini menambah panjang daftar pelanggaran nyata terhadap kesepakatan penghentian permusuhan yang masih terus membayangi warga sipil di Gaza. Pihak otoritas rumah sakit di Gaza melaporkan situasi keamanan terus memburuk sejak Senin pagi. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas akibat berondongan tembakan dan serangan udara pasukan Israel dalam 24 jam. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di jalur Gaza, pemirsa, Uni Emirat Arab kembali mengirimkan 100 ton bantuan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membantu warga Palestina yang terdampak konflik. Deretan kotak bantuan kemanusiaan tampak memenuhi area kargo di Sharjah, Uni Emirat Arab. Bantuan tersebut disiapkan untuk dikirim ke jalur Gaza melalui satu penerbangan darurat dalam rangka operasi Chival Rose Knight 3. Pesawat ini tidak hanya mengangkut kebutuhan pokok dan bantuan darurat, tetapi juga membawa pesan solidaritas bagi keluarga serta anak-anak yang tengah menghadapi situasi kemanusiaan yang semakin sulit. Berdasarkan laporan media setempat, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Sharjah menuju kota Al-Aris di Mesir, sebelum bantuan didistribusikan ke jalur Gaza. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أمن القوين، تساهم اليوم مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية في تسيير طائرات مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال دعما للأشقاء في قطاع غزة. طبعا هذه المبادرة تأتي امتدادا لجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، خاصة الأطفال والفئات الأكثر احتياجا. نؤكد أن عملية فارس شام 3 مستمرة عبر الجسور الجوية والبحرية والبرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ترجمة لنهج دولة الإمارات الراسخ في مد يد العون والوقوف بجنب الشعوب المحتاجة حول العالم. اليوم بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية أكثر من 125 ألف طن من المساعدات الإنسانية وبكلفة تقدر 3 مليار و100 مليون دولار. Operasi Chival Rose Knight 3 diluncurkan Uni Emirat Arab sejak November 2023 untuk mendukung warga Palestina yang terdampak perang antara Israel dan Hamas. Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Ya Allah! Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut.
Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Pemirsa, Amerika Serikat mulai buka blokadenya di perairan Oman, menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni.